Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 7. Bagaimana keadaan pada hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Sari akan menjelaskan mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Untuk materi yang pertama dalam operasi hitung bilangan bulat, yaitu yang akan dibahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang dipelajari yaitu bagaimana kalian cara menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat. Dan yang kedua yaitu sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat terlebih dahulu. Di sini ada beberapa cara dalam menjumlahkan bilangan bulat. Yang pertama yaitu dengan penjumlahan menggunakan mistar. Di sini dicontohkan menentukan hasil negatif 4 ditambah 15 menggunakan mistar hitung. Ya. Di sini untuk angka negatif 4 kita pakai mistar yang A. Kemudian untuk mistar yang B kita gunakan untuk angka 15. Kita himpitkan mistar A dan mistar B. Untuk mistar A kita berpatok pada angka negatif 4. Himpitkan dengan mistar B dengan angka 0. Kemudian kalian lihat pada mistar B di sini angka 15 berhimpit dengan angka 11. Maka nilai dari negatif 4 ditambah 15 yaitu 11 positif. Yang kedua, penjumlahan dengan garis bilangan. Penjumlahan dengan garis bilangan di sini masih contoh yang sama yaitu negatif 4 ditambah 15. Kita lihat untuk negatif 4 kita berjalan 4 langkah ke kiri. Kemudian ditambah 15 positif. Karena positif maka langkahnya ke kanan dari negatif 14. Berhenti di angka 11. Maka nilai dari negatif 4 ditambah 15 yaitu positif 11. Kemudian yang C, penjumlahan secara langsung. Penjumlahan secara langsung di sini misalkan A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan A plus B. Kemudian yang kedua, A ditambah negatif B sama dengan A negatif B. Jika min A plus B, maka nilainya negatif dalam kurung A min B. Dan yang terakhir, negatif A ditambah B sama dengan negatif A ditambah B. Untuk contohnya saya ambil salah satu. Di sini adalah negatif 12 ditambah 5 sama dengan negatif 12 dikurangi 5. Ini menggunakan sifat pada baris ke-4. Ya, pada baris ke-4. Baris ketiga. Yaitu yang ini. Yaitu A ditambah B sama dengan negatif A min B. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran. A plus B sama dengan B plus A. Contohnya, 5 tambah 4 sama dengan 4 tambah 5. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B
plus C. Contohnya 2 ditambah 4 ya, ditambah 3 itu sama dengan 2 ditambah dalam kurung 4 plus 3 tutup kurung. Nah, itu sifat asosiatif, pengelompokan. Kemudian yang ketiga, penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat yang disebut dengan sifat tertutup. Jadi kalau ada penjumlahan 2 bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat namanya sifat tertutup. Yang keempat yaitu unsur identitas. Unsur identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat yaitu angka 0. Jadi berapapun dijumlahkan 0 bilangan bulat, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Lawan ini adalah inverse. A lawannya negatif A, atau A inverse-nya min A. Kemudian saya lanjutkan lagi pengurangan bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat ini hampir sama dengan dengan penjumlahan bilangan bulat. A min B sama dengan A plus negatif B. A min dalam kurung min B sama dengan A plus B. Contohnya 12 dikurangi 18 sama dengan 12 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 6. Sifat-sifat pada pengurangan bilangan bulat yaitu sifat tertutup. Pengurangan 2 bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Contohnya 3 dikurangi 4 negatif 1. Negatif 1 bilangan bulat. Nah, contoh soalnya di sini negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Maka di situ kita kelompokkan yaitu pakai sifat asosiatif. Ini pakai sifat asosiatif dikelompokkan. Yang mana nanti hasil akhirnya negatif 6. Negatif 86. Yang ketiga yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua yang dipelajari sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama yaitu perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan positif, bisa negatif dengan negatif, bisa positif dengan negatif, dan juga bisa negatif dengan positif. Nah, di sini bentuk perkalian A kali B itu artinya penjumlahan B sebanyak A. Contohnya 7 kali 12 sama dengan 12 tambah 12 tambah 12 sebanyak 7 angka. Mohon maaf di sini penulisannya keliru, yaitu 12 tambah 12 yang betul ya. Selanjutnya yaitu beberapa arti dan makna perkalian 2 bilangan bulat. Yang pertama, hasil kali 2 bilangan bertanda sama. Maksudnya bertanda sama yaitu tanda operasinya sama. Yaitu bisa keduanya positif-positif, bisa keduanya negatif-negatif. Contohnya 7 positif, 9 positif sama dengan 63. Yang kedua, negatif 7 ditambah negatif 9 sama dengan positif 63. Yang kedua, hasil kali 2 bilangan bertanda berbeda, yaitu bisa positif dengan negatif maupun negatif dengan positif. Contohnya di sini negatif 5 kali positif 8 sama dengan
negatif dalam kurung 5 kali 8 sama dengan negatif 40. Yang kedua, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup ini artinya bahwa perkalian dua bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Contohnya negatif 6 bilangan bulat dikali positif 8 bilangan bulat sama dengan negatif 42 bilangan bulat. Yang kedua yaitu hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Jadi apabila ada suatu bilangan bulat dikalikan 0, maka hasilnya 0. Yang ketiga yaitu unsur identitas. Tadi kalau pada penjumlahan unsur identitasnya adalah 0. Sedangkan pada perkalian unsur identitasnya adalah 1. Berapapun bilangan bulat kalau dikalikan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, sifat perkalian yaitu sifat komutatif sama dengan penjumlahan tadi, yaitu pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B plus C. Yang keenam yaitu distributif atau penyetaraan. Di sini distributif itu adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang kedua, A kali dalam kurung B min C sama dengan A kali B min A kali C. Contohnya itu ada. Ya, saya lanjutkan lagi pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak dapat digambarkan sebagai berikut. Tadi mengurangi bilangan yang sama sampai habis. Ini ada 20 dibagi dengan 5 anak, maka setiap anak mendapatkan 4 permen. Oke. Selanjutnya yaitu sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Jadi jika tandanya sama, hasilnya positif. Kebetulan di sini positif 24 dibagi 6 sama dengan 4. Yang kedua, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Di sini 50 positif min 5 negatif, hasilnya negatif 10. Yang ketiga, untuk A, B, C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C. Sedemikian hingga A sama dengan B kali C. Yang keempat, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi A sama dengan 0. Selanjutnya yang kelima, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi atau tak terhingga. Yang keenam, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat atau tidak berlaku sifat tertutup. Kalau perkalian tadi berlaku sifat tertutup. Ini contohnya 9 dibagi 2 sama dengan 4 1/2. Ini adalah bilangan pecahan. Maka ini bukan sifat tertutup. Selanjutnya contoh soal. Nah, ini ada contohnya, ada jawabannya. Jadi itu adalah contoh beserta jawaban untuk materi
pembagian dan perkalian dari bilangan bulat. Oke, untuk selanjutnya Bu Sari akan memberi tugas melalui grup WA, dan apabila nanti ada tanya jawab, kalian boleh tanya jawab melalui grup WA. Untuk sementara Bu Sari akhiri dulu, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.